Baik, nanti kan minggu depan kita akan belajar mengenai ini. Ini hanya saya kasih sekilas saja. Bagaimana nanti proses desain sistem tertanamannya, contoh embedded sistemnya. Ini adalah contoh dan kemungkinan besar kalian akan buat seperti ini untuk proyek kalian. Ini softwarenya kita pakai Arduino IDE. Kemudian kita bisa pakai Eagle, tapi untuk semester ini kita ubah menggunakan ECEDA. Platformnya itu masih banyak, ada ThinkSpeak, ada Cayenne, terus ada OBDots. Nah, goal embedded systemnya seperti apa, input proses outputnya seperti apa. Nah, nanti videonya bisa teman-teman lihat sendiri. Kita akan bahas detail itu di pertemuan berikutnya. Jadi apa sih yang harus dibuat di tahun ini dari teman-teman? Jadi teman-teman bisa melihat ya, share screen saya, bahwa tahun ini akan berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena kita akan ada lomba. Lombanya itu lomba yang diinginkan oleh pimpinan. Jadi Pak Dekan pengen juga. Yaitu kita akan mencoba untuk membuat robot. Tapi robotnya ini sendiri bukan dari kalian untuk robotnya. Kalian hanyalah membuat sebuah perangkat yang mampu merekam pergerakan robot. Jadi alat kalian akan ditaruh di atas robot tersebut. Bisa dimengerti? Kurang, Pak. Oke. Jadi begini, kalau Michael mungkin tahun lalu ya, tahun lalu kan mainnya adalah perangkat monitoring. Ya kan yang tahun lalu. Iya, Pak. Terus teman-teman dari 2019 tahun lalu saat MCU juga melakukan monitoring. Nah, tahun ini seperti tahun 2019 waktu kita melakukan Electronic Days yang pertama kali. Jadi waktu itu kan kita pakai line follower. Nah, sekarang pakai wall follower. Ceritanya demikian kompetisinya. Cuma wall follower tidak akan dibuat oleh teman-teman IoT, tapi akan dibuat oleh teman-teman MCU, microcontroller. Jadi teman-teman dari semester 3. Lah terus Pak, tugas dari teman-teman IoT apa? Kan demikian kan? Jadi nanti teman-teman akan membuat sebuah perangkat yang akan ditaruh di atas robot tersebut. Sampai sini bisa dipahami? Michael? Bisa, Pak. Jadi Oke, kayak beda dengan monitoring ya, Pak. Kayak misalnya kan beda. pakai Vcam gitu cuman monitoring aja. Sementara ini kayak bisa kayak apa membaca gitu ya, Pak. Oke, bentar ya. Oke, yang penting kalian udah paham ya. Bahwa ini akan taruh di atas robotnya dulu. Nah, gitu, ditaruh di Iya. atas robotnya dulu. Nah, tugasnya ngapain? Nah, tugasnya adalah tetap monitor. Tetap monitor, bahasanya tetap monitor. Tapi yang dimonitor apa? Yang dimonitor adalah koordinat. Koordinat dari robot itu. Menggunakan apa? Kita akan menggunakan GPS. Lalu ada sensor juga yang satu lagi yang kalian tanam, yang setiap tim nanti bisa berbeda-beda. Saya tolong itu berbeda-beda untuk ditambahkan di dalam sana. Nah, untuk perangkat IoT yang sekarang ini tidak menggunakan OLED, tidak menggunakan LCD, jadi indikatornya cukup menggunakan LED. Contoh misalnya datanya nanti terkirim, kasih indikator hijau atau kuning. Kalau nggak kekirim misalnya merah, seperti itu aja. Jadi kita mencoba tidak menggunakan OLED. Jadi kalau misalnya di robot, robot itu nanti kan akan jalan ke sini. Nah, tugas kalian merekam koordinatnya. Oh, ternyata robotnya jalan dari sini loh. Secara otomatis. Gitu. Jadi kayak ditanam, bukan ditanam ya, ditaruh di atasnya. Misalnya contohnya ini, bisa lihat di screen saya. Ini cinta robotnya. Jadi nanti alat kalian akan taruh di atasnya.
Nah, di sini tuh di alat kalian nanti yang kalian buat itu sudah ada GPS-nya, sudah ada sensor-sensornya. Bisa dipahami secara garis besarnya? Kita nanti buatnya akan sesimpel mungkin, seringkas mungkin, karena nanti akan ditaruh di atas robot tersebut, di mana robotnya itu kecil. Jadi kemungkinan besar kita pakai black box yang kecil, jadi sangat-sangat kecil gitu. Sampai sini bisa dipahami dulu? Ada yang ingin ditanyakan mengenai kompetisinya? Masalah timnya nanti dulu, tapi masalah kompetisinya, masalah apa yang akan kalian buat? Paham, Pak. Oke. Paham ya, Robiul, paham yang lain. Robiul pasti paham, kamu udah ngobrol sama aku. Aku pengen tahu yang lain nih. Secara garis besar sih paham, Pak. Oke, Vito juga paham. Secara garis besar dulu ya. Thank you. So, perangkat ini kapan sih harus bisa jadi? Jadinya itu kalau bisa di bulan November akhir. Jadi makanya kita kerja cepat, kita kayak apa namanya, kuliah sekaligus bahasa kasarnya kerja, mengerjakan itu. Jadi jangan ada deadline atau keterlambatan. Saya nggak ingin. Jadi kan yang tahun lalu, MCU tahun lalu menjadi sebuah pengalaman kalian merasa sendiri bahwa kalau dikerjakan di SKS di belakang pasti akan ribet. Jadi saya pengen nanti setiap pertemuan ya kita belajar, kalau ada yang error tolong ditanyakan. Ya. Ini adalah bentuk itunya, bentuk apa namanya? Bentuk ruang kompetisinya. Kemarin yang bikin siapa ya? Ini ada Aldi nggak? Ada, Pak. Oke. Ini dirimu yang bikin bukan sih? Enggak tahu. Pak, Iya, Pak. Kemarin Aldi yang buat. Nggak, Aldi ada nggak? Kita enggak on mic, Pak. Aldi nggak on mic. Oh iya, Deng, bener, Deng. Tidur tuh anak. Gini, maksudku, aku bila minta tolong nanti di minggu ini tolong ini kan belum ada ukurannya nih. Ya, Sanye. Belum ada ukurannya, jadi nanti tolong dibuatkan ukurannya ini berapa, ini berapa. Maksudnya ini ke sini berapa, ini sini berapa, lebarnya berapa, kayak gitu. Misalnya lebar lintasan saya 30 cm deh. Kita bikin 30 cm. Nah, kayak gitu ya. Iya, Pak, nanti disampaikan. Ya, tolong. Jadi misalnya berarti 30 cm, kalau ini berarti 10 cm, misalnya ini 20 cm, ini tetap 30 cm gitu kan. Tapi bikin ini jadi 50 cm, jadi biar ketahuan kita ukuran asli lapangannya. Gitu. Nah, teman-teman, kemungkinan besar kita lomba, kita berharap bismillahirrahmanirrahim dan pastinya bisa, kita akan lomba di Dompak. Nah, jadi tolong disiapkan. Nah, panitia sudah terbentuk, tapi saya bagi yang ingin membantu, silahkan nanti kami akan siapkan. Jadi Sanya tolong di list kembali sampai minggu ini yang ingin membantu siapa. Dan ingat, ingat harus benar-benar kerja. Kalau nggak kerja nanti kami coret dari SK-nya. Sehingga nanti habis ini minggu ini kami akan siapkan surat pengantar untuk dibikin SK-nya. Ya. Jadi kayak surat perintah tugas dari dekan yang menyatakan kalian sebagai panitia Electronic Days. Gitu. Bisa dipahami misalnya? Bisa, Pak. Yep. Jadi nanti tolong juga di angkatan 2020 juga di itu sekalian, jadi langsung kita list. Gitu. Saya ngomong nggak? Ya, silakan. Berarti untuk kelompoknya yang kemarin itu masih bisa penambahan lagi kan, Pak? Nggak ditentuin juga untuk berapa banyak. Oh, kalau banyaknya, maksudnya ya paham. Banyaknya misalnya oke, setiap divisi butuh berapa orang, kemudian yang daftar berapa orang, di slotting aja. Sehingga minggu depan bisa kita bukan cicil sih, bisa kita ajukan suratnya. Gitu. Sip. Nanti kita acaranya berharap di 30 November ya. Maksudnya di November, di akhir November. Oh, berarti diundur ya, Pak? Nggak jadi di awal November?
nggak kuat, Bu. Kamu yakin kuat? Kalau aku sih Nggak sih gitu loh. mikir juga sih, Pak. Sip, sip. Maksudnya gini, kalau bisa di angka 22 November. Kalau aku udah lihat ini 22 November tuh hari Senin. Kalau enggak ini hari Rabu kan. Karena Senin itu MCU, Rabu itu IoT. Jadi tinggal pilih kalau enggak 22, 24. Saran saya lebih enak 22. Nanti kalau dua-dua kalian ada kuliah, saya akan minta izinkan ke dosennya masing-masing. Untuk di hari itu, minta izin agar nanti di-switch ke hari berikutnya. Oke? Eh, Jadi tapi tolong ingetin aku ya tanggal 22, pokoknya tanggal 22. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Siap, silakan. Itu. Jadi ini untuk tugas akhirnya ya, Pak. Kalau udah selesai, berarti Kiamnya tuntas atau gimana tuh, Pak, untuk penilaiannya? Oke, siap. Jadi kalau UTS tetap guys, UTS individu biasa pakai Google Form, UAS adalah ini. Sampai sini paham dulu ya, sabar. Ini kalkulus saja jadi kita itu. Nah, UTS individu, UAS per tim. Jadi kalian seperti biasa tolong nanti masukin ke sini ya timnya. Kalau saran saya ini apa namanya? Bentar ya. Mainnya per kelas saja, jangan digabung. Bentar ya, saya stop share dulu. Save. Oke. Kita share screen lagi. Nah, teman-teman tuh kan ada 23. Dari 23 ini Yosi, Lucky. Iya, Pak. Oke, Luk, dirimu udah selesai? Belum, Pak. 3 minggu lagi. Oke. Berarti Lucky off. Jadi kamu nggak masuk tim ya? Iya, Pak. Kalau mau ikut kuliah terserah, tapi kamu itu yang penting nilai nanti dari si MBKM langsung kasih tahu saya. Paham ya? Kan outputnya sertifikat, Pak. Jadi sertifikatnya kasih ke Bapak gitu. Oh iya, betul. Outputnya kan sertifikat kan, sertifikatnya nanti kamu udah kelulus. Kalau dinyatakan lulus, kalau misalnya ada nilainya, saya kasih nilainya. Kalau nggak ada nilainya ya udah berarti nanti saya yang ngasih nilai. Bisa dipahami, Baik, Luk? Bisa, Oke. Pak, izin Pak. Ntar izin nih siapa langsung ngomong aja. Saya sama kayak Lucky, Pak. Nah, makanya aku nanya, makanya ini kenapa kalian berdua di sini? Ah, enggak. Itu ya, ngerti kok. Kemarin Lucky udah ngasih tahu, jadi kamu sama Lucky kan yang ini nih, yang apa namanya? Ikut MBKM kan? Yang saya suruh. Iya. Saya kira udah selesai. Kalau belum selesai enggak apa, maksudnya diselesaikan, selesai kasih tahu saya langsung kita itu. Berarti totally ada 21 orang ya? Paham ya, teman-teman? Izin Pak. Kalau magang MBKM gimana Pak? Magang MBKM kan nggak ada sebentar. Magang MBKM memang ada sama saya. Bentar. Magang MBKM itu kan sudah ada konversinya. Iya, Pak. Nah, konversinya kan di konversi semester 7. Iya, Pak. Oke, ya kan? Ya sudah. Ayo. Ini siapa yang ngomong? Michael. Mikael. Jadi gini, kan kita sudah sama-sama udah pernah melakukan ini kan, udah melakukan webinar atau sharing session yang pas hari Sabtu itu kan.
Jadi ini yang bisa dikonversikan gitu loh. Gitu. Bahwa ini yang kita sudah sepakati bersama, istilahnya gitu kan. Kenapa kok tidak, kalau misalnya Michael sekarang minta itu dikonversikan ke IoT, akan menjadi ribet nanti pada saat yang lainnya juga, yang ada di kelas kalian misalnya Sanye kayak gitu-gitu, enak. Jadi kita biar sama-sama enak, apa yang akan terkonversi? Ya ini, sudah kita tentukan. Jadi nanti kalau kamu ikut etnografi sama saya, ya akan terkonversi. Kalau ikut topik khusus elektro akan terkonversi, tidak perlu ikut kuliah lagi. Oke, bisa dipahami ya, Michael? Bisa, Pak. Oke. Jadi yang di dalam yang Bapak ini ya, yang MK pilihan 1 kerja praktik. Iya, itu kan udah dijelasin tuh, udah di grup kan sudah ada juga. Baik, Pak. Yo. Kembali lagi ke tim. Oh, saya lupa lagi. Gimana teman-teman? Berarti ada 21 orang ya. Saya minta 21 itu ada di sini. Nah, bikinnya kayak gini nih. Oke, bisa dipahami. Nah, ada satu orang dari kalian yang akan mendapatkan tugas khusus. Yuk, silakan yang sudah paham langsung di-unmute. Halo. Halo, Pak. Yo, udah paham. Jadi ya, Yus. Yo, Pak. Oke. Jadi ya, Kami nggak boleh nyatu, Pak. apanya yang nggak boleh nyatu? Udah nyatu ya? Jadi saya minta tolong, jadi gini teman-teman, kan ceritanya saya dan Yusi itu punya deal-dealan bahwa dia akan membuat sebuah robot yang lebih berat dari kalian. Robotnya itu adalah robot pelontar anak torpedo yang bisa diatur sumbunya. Kenapa saya perlu dia bikin? Karena nanti itu yang akan menjadi pembukaannya. Jadi pembukaannya itu akan ada robot yang jalan, tit, kita dari samping, tit, gitu kan. Kemudian kita atur sudutnya, terus kita tembak, dor. Nah, yang buat adalah timnya UC. Jadi saya minta tolong kepada UC dan ini timnya untuk membuat ini. Deal-dealnya cuma satu, berhasil dapat A, gagal, nggak berhasil nih alatnya nggak jadi, di bulan November mereka bertiga langsung E. Yuk, gimana Yus? Kalau saya oke, Pak. Ya Tapi saya udah, belum nanya sama Pri, Pak. ya udah pilih. Apri, ada Apri tuh. Siap nggak dapat E? Waktu itu saya rencana mau ambil Aldi sih, Pak. Mau Aldi? Ya udah, kasih pur deh. Di sini ada Aldi kan? Tapi Nah, Aldinya nggak on juga, Pak. nggak apa-apa udah. Saya di sini saya sedikit otoriter karena ini kepentingannya nanti untuk lomba kita, karena ini saya udah diskusi dengan Yusi mengenai konsep robotnya. Kalau misalnya dia harus ikut kuliah lagi dan sebagainya akan cukup berat. Jadi saya fokuskan untuk bikin robotnya, langsung bikin robotnya jadi saya terlihat buktinya oke. Gitu. Jadi saya harap yang lain tidak iri dulu karena ini tugasnya berat banget. Tapi kalau dia mau nyoba silahkan, nanti saya kasih juga sama seperti itu. Oke ya. Nah, untuk yang lain saya serahkan ke kalian. Satu tim mau sama siapa, tinggal di list aja di sini, ya. Jadi ada sisa 6 tim lagi. Bisa dipahami atau belum?
teman-teman? Halo? Izin bicara, Pak? Siap, Di. Yuk. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Santai. Ya. Ayo, silakan, Di. Ya, Pak. Ya. Silakan. Ini kan mata kuliah ini kan ada juga anak MBKM pertukaran pelajar, Pak. Paham? Nah, itu mereka gimana, Pak? Kalau mereka akan saya tetap buat untuk suruh buat, tapi mereka nanti akan videokan. Bingung atau paham? Oh, ya, Pak. Gitu loh. Jadi mereka akan tetap belajar, tapi makanya aku lagi nyari teman-teman ini kan katanya kan dirimu yang perwakilan kelas pagi ya. Kalau Iya, Pak. siang kan Sitri kan gitu loh. Iya, Pak. Si Khadijah sama si siapa sih namanya, aku lupa satu lagi. Ini, Pak, Rizkina. Satunya ada di siapa? Zoom. Ada? Ada satu Rizkina. Rizky. Iya, Pak, saya. Nah, ini pada diem-diem nih, parah. Kenalkan teman-teman, ayo videonya dinyalakan dulu. Aduh, saya nggak bisa. Bukan kau GR kali. Ngapain aku butuh kau? Ayo, ini Rizky atau Ina panggilannya? Halo? Iya, Pak. Iya, panggilannya Rizky atau Ina? Kina aja, Pak. Kina. Nah, Kina, Pak. tolong dinyalakan videonya. Iya, Pak. Ya. Biar rekan-rekan yang lain juga bisa melihat. Pak, oh ketahuan dari tadi nggak pakai jilbab, makanya lama. Baik, teman-teman, ini teman-teman kita Rizkina, nanti satu lagi adalah Khadijah dari Universitas Budi Luhur ya. Iya, betul. Semester? Semester 5. Semester 5 juga, alhamdulillah. Jadi sama-sama Kina sama Khadijah di semester 3 atau 4 sudah belajar Arduino? Sudah, Pak. Oke, ESP32? Belum, Pak, itu. Sip. Jadi gini, khusus untuk teman-teman yang pertukaran pelajar, jadi tenang saja, tidak saya beratkan. Teman-teman akan banyak nanti belajarnya via YouTube. Dalam tanda kutip kita siapkan nanti video pembelajarannya. Ya. Jadi teman-teman tinggal kerjakan apa yang harus disiapkan dan sebagainya, nanti kita kasih tahu. Jadi teman-teman yang jelas butuh ESP32 dan butuh GPS, microSD, RTC seperti itu. Nanti kita sampaikan di dalam oleh Wandi ataupun nanti dari Tri gitu kan. Tapi Kina sama Khadijah kemungkinan besar hanya bisa bertanyanya via satu classroom, tapi classroom sampai saat ini belum bisa dibuka oleh Kina sama Khadijah karena ini hanya untuk internal. Kami dari jurusan sedang menyiapkan memohon bantuan pada PT IKA, yaitu pusat TIK, untuk ada 10 akun yang kemudian nanti akan kita bagikan ke Kina sama ke Khadijah biar nanti bisa ikut juga di dalam classroom. Jadi sementara ini nanti Wandi sama Tri yang akan jadi perwakilan untuk membantu teman-teman di Budi Luhur. Jadi tenang aja, teman-teman dari Budi Luhur ada tamu bagi kita, jadi tamu itu harus dimuliakan. Jadi akan tidak ribet untuk kuliah ini. Tapi harapan saya teman-teman tetap keep in touch, tetap kontak, tolong kalau nggak ngerti nanya. Ya, gitu ya. Karena kita di sini kuliah pasti ada tutorialnya, pasti ada kayak troubleshooting-nya. Contohnya misalnya mulai minggu depan kita akan belajar pakai ini ESP32 gitu kan. Nah, bagaimana instalasinya dan sebagainya, saya terbiasa langsung hands on training. Kan begitu. Tapi kan nanti kan susah Kina sama Khadijah itu pasti kan kita via daring gitu kan. Nah, mau nggak mau harus mandiri dalam hal ini belajarnya. Ya, bisa dipahami ya, Kina ya? Iya, Pak, bisa. Sip, gitu. Oke, terima kasih.
Pak, izin Pak. Siapa ini? Rafki Pak. Oke. Oh, untuk mahasiswa ahli jenjang gimana Pak ya? Baik, untuk ahli jenjang nanti kalau setahu saya dan seingat saya karena misalnya mengikuti juga magang atau magang yang MBKM tentu sama juga Bang tentang apa yang harus itu kan. Jadi ini sudah mata kuliah yang kita kita atur sama-sama biar enak gitu sih. Oh, Nanti maksudnya kalau gini Pak. iya. Saya paham Pak. Maksudnya saya kan ikutnya udah expert ini Pak kelasnya Pak. Maksudnya saya kasih tim yang bisa saya ikuti Pak. Maksudnya gimana? Maksudnya? Kayaknya mata kuliahnya kan udah expert semua ini Pak. Oh, enggak, sebenarnya enggak, bukan. Pak. Kalau expert tidak, sebetulnya kan hampir sama gitu loh. Mungkin karena Bang Raffi kemarin itu enggak ikut yang sama Ikut, Pak. bukan, Yang sama kemarin yang proyek. semester ganjil kemarin saya ikut juga Pak. Kayaknya dengan Bapak juga Pak. Iya, saya yang UTS-nya kan. Maksudnya bahwa yang proyek kemarin kan ada Kak Rizka, Bang Raffi nggak ikut, Kak Rizka itu kan udah masuk. Jadi artinya di sini kita akan belajar bersama. Kan begitu. Siapa? Jadi harapan saya malahan Bang Raffi bisa menjadikan ini mata kuliah ini sebagai pencicilan untuk nanti skripsi sebetulnya. Siapa? Jadi malah oke pula punya ide tentang IoT walaupun tidak kita implementasikan di semester ini tapi dengan belajar tentang ESP32 dan ternyata bisa diimplementasikan dalam skripsi artinya di PLN. Oh, PLN kita kayaknya mau bikin alat seperti ini deh. Nah, itu bisa sekalian. Siap, Pak. Nah, gitu. Jadi kalau masalah timnya nanti silakan diatur mau pilih tim mana, nanti silakan dengan teman-teman kan satu angkatan. Kalau nggak ada yang kerja ya tinggal kasih tahu saya saja gitu. Siapapun yang di sini nggak ada yang AFK, sini harus kerja semua karena cuma 3 orang satu timnya. Siap, Pak. Nah, gitu. Gitu ya Bang Rafiq ya? Iya, makasih Pak. Siap. Oke. Silakan ada yang tanya lagi. Halo? Ada yang ditanyakan lagi? Saya save dulu. Pak, mau nanya Pak Yusi. Oke, nyapa Yus? Itu yang saya buat cuman ini kan Pak. Positioningnya sama sistem lontarnya ya Pak? Yoi. Oke. Yang GPS micro SD itu. Beda. Udah, nggak ada urusan. Oke Pak, terima kasih. Sip. Yoi. Pokoknya tugasmu hanyalah bikin robot yang sudah saya suruh. Barangnya jadi bisa lontar dapat A, barang nggak jadi kasih E. Pokoknya ini. Kalau yang lain kan enggak, yang lain masih enak nih. Ini kalau nggak masuk surga dia langsung masuk neraka kalau Yus itu. Ya Yus ya. Oke Pak. Oke, untuk presensi hari ini langsung saya checklist semua biar nggak ribet. Yuk, yang lain sambil itu yang ada yang ditanyakan. Boleh Kina kalau misalnya mau tanya silakan juga. Kita pertemuan pertama itu kan pengenalan saja tentang apa RPS dan teman-temannya. Beneran? Nggak ada? Oke. Di sini beberapa teman yang ikut MBKM Membangun Desa ada nggak? Ada Pak. Dirimu doang? Saya itu terus kayaknya itu aja Pak. Oke. Kalau begitu nggak apa-apa. Jadi nanti IoT seharusnya tidak membangun lagi, tidak terlalu itu menyulitkan. Terus teman-teman, oke kalau gitu saya lanjutkan teman-teman. Nah teman-teman kita seperti halnya, semester lalu kita ketemu nggak sih? Enggak ya? Oke, sorry, aku kalian semester 4 ya kemarin jadi nggak ketemu. Jadi seperti halnya semester kemarin. Jadi semester kemarin itu kita bikin seperti ini pertemuannya. Sebentar saya cek dulu. Sebentar ya.
Ini ya. Jadi nanti setiap kelompok saya minta tolong untuk datang pada minggu yang ditentukan. Contohnya nanti gini, ini kan ada kelas pagi. Ini khusus untuk kelas pagi ya. Sorry, untung aja. Salah. Sebentar. Kalau seperti ini suara saya kedengaran nggak? Tanya. Dengar, Pak. Lebih jelas atau ada itunya? Jelas. Oke, ini kan orang lagi kejauhan. Jadi nanti mulai pertemuan besok, karena ada kalian ada berarti 7 tim ya? Benar nggak sih? Benar, Pak, benar. Oke. Jadi 7 tim ini 7 tuh nggak enak banget sih masalahnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Saya minta tolong nanti minggu depan 3 tim. Jadi satu pertemuan hanya ada 2 kali pertemuan yang 3 tim, yang lainnya 2 tim. Jadi totalnya ada 7. Ini contoh ya, ini jadi kelompok 10, ini kelompok 1, kelompok kalian ada 6 ding, sorry salah bener ding. Salah. Ini kan saya merahin dulu. Maaf. Nih. Nah, sisanya kelompok 2 sampai kelompok 7 silakan membagikan diri di sini. Satu pertemuan 3 tim karena bisa 9 orang, jadi masih aman. Satu pertemuan 3 tim. Oke? Bisa dipahami atau belum sampai sini? Siapa yang mau di pertemuan mana atur sendiri. Oke? Ada yang bingung? Izin, Pak. Yuk, Ule, silakan Ule. Jadi maks pertemuannya tuh minggu berapa ya, Pak? Minggu depan udah mulai masuk. Enggak, Offline. maksudnya itu batasnya, Pak, sampai minggu 7 ya, Pak? Oh iya, ini udah ada nih 7 nih. Ada 7 kan? Oh iya. Kan 8 UTS, Bro. Iya, Pak. Iya. Terus monggo. Satu hari itu kan cuma 9 orang, berarti 3 kelompok. Jadi ngisinya sisanya online. Sisanya online, online-nya dari apa? Nonton di YouTube. Bingung atau paham? Paham, Pak, paham. Oke. Kalau bingung ngomong bingung. Kalau ada yang bingung kasih tahu ya. Jadi tapi mau nambah lagi nih, Pak. Apa? Kan berarti 3 tim, berarti sisanya 3 tim. 3 timnya online. Apakah Betul. minggu depan itu berarti kan minggu depan bergantian ya, Pak? Makanya sih, gue jelasin. Saya gini ya, Ule, contoh ya, Ule, Tri sama Maulana. Misalnya ini 3 tim ya, ceritanya 3 tim. Minggu ini nih, kamu masuk ke kampus. Ya udah kita pilih ya. Nah, 3 tim yang lainnya misalnya ya Yusir, Rahman sama si Aldi, misalnya itu 3 tim berikutnya ya. Mereka yang minggu ini di rumah, mereka nontonnya via YouTube, tapi bukan real time ya. Jadi kita kan kuliah dulu, dirimu sama aku kuliah dulu, kita rekam, nanti rekamannya masuk ke YouTube, mereka nonton. Bingung nggak, Le? Masuk, Pak, masuk. Oke, masuk. Nah, nanti sebelum kuliah, saya akan siapkan video pembelajaran ya, misalnya how to instalasi ESP32, saya bikin videonya, video ini tonton. Gitu. Jadi akan sedikit berbeda, kita akan banyak nonton video YouTube lah kayaknya. Nah, nanti saat masuk di kelas, lebih banyak malah diskusi. Oh ya Pak, saya udah instalasi di rumah, tapi error nih, kenapa nih? Nah, kayak gitu-gitu. Jadi bukan kalian kan terbiasa kuliah dikasih materi. Nah, mau aku coba switch saat kuliah di dalam kelas, kita udah punya bahan. Bingung, Ule? Oke, Pak, sudah. Sip. Terima kasih, Pak. Yoi. Yang lain? Ada yang kebingungan? Oke. Benar, saya lanjutkan.
Pertemuan 9, pertemuan ke-10 itu switching, tapi 11-12 all team. All team ini kita akan belajar mengenai troubleshooting karena di minggu 13 itu kayaknya kompetisi. Bener nggak sih tanggal itu? Start? Kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 11 malahan tuh. Kompetisinya di 12 malahan. Ya, kan bisa di antar di dua ini kita bisa mundur ya. Jadi saya kasih nanti all team, fungsinya buat apa? Untuk troubleshooting kalau misalnya masih ada error, ya udah kita kumpul ke kampus, errornya apa? Gitu. Troubleshooting. Sama prepare semuanya, ya. Oke, ada yang ditanyakan? Pak, untuk satu tim itu berapa orang, Pak? Ridwan tadi saya udah ini, kayaknya kamu baru masuk, kalau kayak gitu berikutnya langsung aja saya kick, kamu nggak usah masuk. Kayaknya ada yang bisa jawab nggak tadi? 1 orang 3 tim, Pak. Ya, 1 tim 3 orang. Gitu, ketahuan. Ini saya masih santai, nggak kayak Pak Sapta yang harus nyalakan video, nggak kayak Pak Hilvi itu anak 2021 ada yang kena di kick langsung dari kuliah karena tidak menyalakan video. Ayo, mau kayak gitu. Ya, kita kan mainnya santai-santai aja lah, jangan. Tapi tolong didengarkan. Ya, Ridwan udah ngerti ya. Jadi Pak, tadi. izin Pak. Oke, sebentar. Michael, lanjut. Silakan kau. Izin untuk meninggalkan kelas boleh Pak? Soalnya saya mau vaksin tahap kedua boleh Pak? Kira-kira. Apa nunggu sampai selesai Pak? Oke, sabar. Iya, Pak. Belum keluar. 18 berapa orang sih? 3 orang ya? Benar nggak sih? 18 ada kalau nggak salah 4 sih Pak. 4. Ya udah, nanti yang penting pokoknya kalian atur aja tuh. Itu kan 1 sampai 6 enak tuh. Paham nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Ya udah. Kasih tahu yang lain. Kalau ini kayaknya Heru nggak ada ya? Benar nggak sih? Heru nggak masuk kayak hari ini. Tinggal satu orang aja Pak. Saya udah ngomong dengan Habibi. Kami satu kelompok Pak. Oh, sama Renaldi juga. Habibi Pak. Habibi. Enggak, maksudnya ini loh si Heru. Oh iya. Iya Pak. Nanti saya ini Pak. Chat. Kasih tahu anak-anak lain ya. Iya. Iya, Untuk apa namanya? Untuk ikut. Kalau ada yang AFK langsung aku kasih E lagi loh. Heru kan kemarin karena dia ada masalah waktu itu dia menyantaikan kuliah aja. Ya. Iya Pak. Oke ya, paham ya? Tolong dikasih tahu. Sip. Ya, hati-hati. Jadi ini udah boleh izin live Pak? Ya udah, hati-hati. Oh iya. Makasih Pak. Yuk. Yang lain, Mail, tolong dikasih tahu si Fahminya. Ya Pak, baik Pak. Kau ini kan udah itu. Sekalian kalau misalnya kau mau jadikan ini sebagai top skripsi, sekalian kau niatin. Ya Pak, siap. Jangan cuma siap. Ini yang lain teman-temanmu udah pada hilang, kamu belum hilang loh. Ya, Masih Pak, aja ya, ada di sini. Kalau mau niat, ya udah ayo sekalian. Itu kan bisa jadi skripsimu sekalian. Ya Pak. Ya udah jadiin pengalaman yang kemarin, jangan ulang lagi. Ini berarti udah 2 kali kau. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman dulu mengenai pertemuan. Ya, berarti 1 pertemuan 3 tim, switching. Ya kan? Habis itu nanti di UTS ini juga switching, baru terakhir all team. Ada yang ditanyakan? Langsung aja ngomong namanya siapa gitu biar enak. Pak, Rafki Pak. Iya, silakan. Jadi pertemuan depan kita offline Pak ya? Bagi kelompok yang jatahnya offline. Oke, berarti nanti pas offline itu kita baru bikin belajar dengan Bapak secara offline, Mbak? Ya, betul. Ya, paham, Mbak. Nah, jadi kalau Bang Rafi misalnya masih kebingungan, misalnya coba tanya ke Ariska,
Satu kantor kan? Satu kantor, Pak. Ya siap, maksudnya bawa stylenya kayak gimana sih, nah kayak gitu. Karena kita pengen mencoba hibrida. Kalau hibrida kan kita nggak mungkin kan 100%, misalnya 50 orang, 60 orang brek di situ kan tidak mungkin. Jadi nanti caranya kan switching, di switch. Secara protokol kesehatan masih aman, teman-teman pun kan kalau beda kalau online ya kadang-kadang ya materi nggak didengarkan, HP di mana, yang penting dengerin nggak jelas. Nah, tapi dengan offline ada fokus untuk belajar. Iya, Pak. Kalau untuk seperti MK ini kayaknya saya harus offline sih, Pak. Makanya. Tapi kalau nanti Bang Rafki secara pribadi ingin membuat ini sebagai skripsi, terus pengen kuliah setiap waktu karena ingin mengejar, karena ada jenjang, nanti kami izinkan untuk datang setiap minggunya. Sehingga nanti arahan saya di akhir semester ini perangkat nanti untuk skripsinya bisa sudah jadi, tinggal nanti membuat skripsinya kan, begitu loh. 50% barang jadi. Makanya saya pengen juga teman-teman yang lainnya, kalau bisa kalian mulai sekarang udah nyicil topik skripsinya. Maksudnya, oh ya saya ada IoT nih, saya pengen apa nih? Pengen buat apa nih? Gitu. Oh, dari situlah nanti baru kita nggak langsung jadi, tapi belajar. Oke, oh ESP32 tuh bisa kayak gini loh, bisa kayak gitu loh. Oh, pakai sensor ini bisa loh. Oh, dimasukin gini gimana ya? Sehingga nanti pada semester 7 perangkat udah jadi, udah dicoba, tinggal nulis aja. Yang mau lulus 8 semester sangat-sangat bisa. Begitu. Ya. Saya tidak ingin mempersulit, tapi saya tidak ingin mempersulit kalian, tapi jangan coba-coba menggampangkan saya gitu loh. Ya ikutin aja. Kalau saran saya kayak gini, pasti akan enak kok di kalian di belakang. Begitu. Baik, ada lagi? Nggak ada? Fix? Beneran nih? Oke. Saya ingin ngasih tahu ke kalian bahwa kita semester ini akan belajar menggunakan ECEDA. Lalu tadi kita menggunakan ESP32. Ini ESP32. Lalu kita akan menggunakan Ubidots sebagai platformnya. Jadi nanti teman-teman, kalau kemungkinan kalau nggak Ubidots, ThingSpeak sih sebetulnya. Tapi kemungkinan besar Ubidots, karena Ubidots lebih bisa real time. Ini saya sebagai contohnya, saya login aja dulu. Kenapa saya ingin kalian ini? Karena saya sudah pernah bikin, atau saya sudah pernah menggunakannya. Jadi tenang aja gitu. Nah ini CDA untuk bikin libraries-nya. Terakhir, jadi nanti sebelum UTS atau pertemuan ini, kalian PCB-nya harus sudah jadi desainnya. Lalu kita akan naikkan ke Cina. Sampai sini bingung atau paham? Jadi kita pesan barangnya ke Cina. Jadi kita nggak ngetching sendiri. Ada yang belum paham mengenai apa yang saya sampaikan? Halo? Oke, saya lanjutkan. Jadi ini kan contoh PCB nih, PCB-nya nih. Nih PCB-nya. Nah, PCB ini kita buat skematik dan board-nya, desainnya. Tapi untuk pemesanannya kita akan pesankan ke Cina dalam waktu sekitar 2 minggu. Makanya tidak boleh ada delay. Satu tim delay, lillahi ta'ala. Telat-telatlah kalian. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi makanya kita bikin bersama-sama. Kalau ikutin pasti selesai kok. Gitu. Pak mau nanya. Siap, Sanye. Itu kalau misalnya PCB-nya buat sendiri nggak bisa ya, Pak? Kenapa kok ke sana arahnya, Sanye? Kita belajar kan ini bikin sendiri. Pertanyaan bisa nggak? Bisa. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda yakin bahwa yang Anda buat itu tidak error? Bisa dipahami nggak? Karena ngetching itu mana jelasin ke kalian ya? Nggak gampang. Jadi saya tidak ingin kalian membuang waktu ke
ke bagian itu gitu loh. Saya inginnya ya udahlah kita serahkan kepada ahlinya. Kita fokus kepada satu designing skematik, dua designing PCB, dan yang ketiga designing firmware-nya. Karena firmware itu cukup cukup berat loh. Itu. Dan PCB-nya itu kan sebetulnya tidak terlalu, maksudnya bukan tidak terlalu mahal sih. Harganya 300 untuk 5 PCB. Kalau dibagi 5 berarti kan satu tim 60.000. Begitu. Jadi 60.000 terus bagi 3 berarti seorangnya 20.000. Jadi bagi saya tidak terlalu berat loh seharusnya. Benar, bukan seperti itu. Begitu. Itu menjadi apa latar belakang atau pemikiran saya mengapa kok menggunakan ke situ. Karena kalau misalnya kamu bikin. Oke, baik. Makasih, Pak. Gitu sih ya. Maksudnya, kalau misalnya mau bikin silakan. Kalau ada yang bisa menunjukkan bahwa Pak, ini loh Pak, saya udah bisa bikin. Oke, aku tapi 2 tahun pengalamanku kok nggak gitu loh. Gitu ya. Lebih besar, Pak. Kenapa? Kemungkinan gagalnya lebih besar, Pak. Betul, Vito, itu loh kemungkinan gagalnya lebih besar. Aku yang gitu loh. Ngerti nggak? Iya, Pak. Terus nanti itu jadi alasan kalian untuk Pak, alat saya error Pak. Itu aku paling males. Jadi mending fokus ke firmware gitu loh. Kita belajarnya firmware ini serahkan kepada ahlinya deh. Tapi kalau ada yang mau nyoba, ayo kita bikin Pak, kita bikin pelatihannya Pak, ngetching PCB, ayo. Tapi bukan jadi tugas gitu loh. Kalau yang harus diselesaikan. Tapi kalau mau, ayo kita kumpul, malah seneng aku. Ayo bikin pelatihannya, kemudian kita bikin sertifikatnya, aku malah seneng. Dari angkatan 19 misalnya Pak, saya mau bikin ini, ayo aku dukung. Gitu. Ya. Oke, ada yang lain? Beneran nggak ada? Pak, izin bertanya Pak. Langsung nama aku karena nggak kelihatan di sini siapa yang. Kami Ilham Habibie Pak. Kami kan di sini ikut magang MBKM Pak. Betul. Jadi misalkan kami kan magang di sini dari pagi jam 7.30 sampai jam. Lu magang di mana, Bi? ULP Bintan Center, Pak. Vincent. Di PLN. Tahu. Dirimu sama siapa? Saya sendiri, Pak. Oke. Iya ULP Vincent. Sebelahnya ya nasi Padang ya? Iya, Pak. Sebelahnya nasi Padang. Samping ada tempat apa? Tahu. Rawit. Samping welcome, Pak, jelas. Yoi, enak betul. Jadi paham. Coba ditanyakan dulu. Aku tidak coba ya, coba ditanyakan dulu. Magang dari pagi sampai sore, Pak. Misalkan mata kuliah IoT ini masuk Zoom kayak gitu kan, saya masuk lagi di lapangan itu gimana tuh, Pak? Gini, Bi, kan kamu masuk itu Pak. Kan cuma kayaknya 3 kali tuh. Paham? Kamu bukan setiap minggu loh. Nih, ulang lagi nih. Kamu masuk bukan setiap minggu loh. Iya, Pak. Oke ya. Tapi kan cuma 3 minggu offline-nya. Oke? Bingung atau paham? Paham, Pak. Oke. Nah, lanjut. Berarti coba pertanyaanku adalah coba tanyakan dulu ke kepala di sana, pimpinan di sana. Bapak, kalau hari Rabu pagi saya izin datang telat jam 10 bagaimana? Karena ada kuliah kayak gini, begitu. Oh, baik, Pak. Gitu loh, Bi. Oh, silakan. Nggak apa-apa, misalnya gitu kan. Oh, jangan deh karena kami butuh Anda pagi-pagi. Ya udah, kamu nanti tolong chat pribadi saya. Ya.
Itu satu. Nah, habis itu kedua, tiba-tiba ternyata kamu misalnya lagi kuliah offline, rencananya sudah dibikin rencana offline, tiba-tiba harus ke lapangan, ya berarti nanti kemungkinan besar ya saya minta tolong kamu untuk ngevlog. Nah, gitu loh. Ya, maksudnya itu, oh Pak, ini saya lagi gini nih. Nah, karena apa? Saat ngevlog itu, saya pengen banget ada informasi, bukan hanya menjadi tanggung jawab bahwa ini sebagai itu, tapi oh ini loh teman-teman kalian lagi sedang apa namanya monitoring. Nah, ini loh teman-teman sekarang sedang sama-sama PLN, itu bisa menjadi hal yang cukup membanggakan bagi kita bersama, Bi. Gitu loh, Bi. Aku nggak ingin ya, aku nggak akan ribetin, santai aja sih. Tapi kalau bisa, kalau itu ya masuklah. Ya, Bi ya. Sip. Ya, Pak. Thank you, Bi. Oh, izin Pak, khusus untuk yang magang PLN, Pak. Nanti kami cover, Pak. Kebetulan kami kan juga ada tim di dalam itu, Pak. Kami juga punya grup seluruh teman-teman yang magang di umrah di PLN. Oh, Siap. nanti kami cover, Pak. Oke, terima kasih Bang Raffi. Itu tadi cover tuh. Tapi kalau misalnya memang teman-teman harus ke lapangan, Bang, nggak apa-apa. Bagi saya ke lapangan lebih penting. Jadi kalau misalnya ada ke lapangan, misalnya harus ada apa namanya perbaikan, kuliah saya tinggalin aja, tolong ke lapangan. Kuliah saya bisa kapan aja, tapi kalau ke lapangan ngecek ada yang error itu kesempatan langka. Ya, Bi ya. Nanti tolong. Baik, Pak. Paham, Pak. Ya, Habibie jangan lupa itu. Pokoknya kalau ada yang ke lapangan, kamu harus paling semangat. Karena disitulah kunciannya gitu loh. Kalau kuliah bisa cari di buku deh. Belajar bisa nanti. Maksudnya kalau ke lapangan tuh masalah di lapangan itu enggak sekali seumur hidup lu dapat gitu loh. Itu sih. Ya. Berarti yang magang siapa aja nih? Berarti yang magang berarti Bang Raffi termasuk magang juga karena dari yang lainnya. Terus apa Rizka, namanya? Pak. Enggak ada di nanti siang. Oh, Heru, Pak. Heru. Oh, Ilham, Heru juga. Heru Aditya. Satu lagi siapa, Bi? Si Mikael ya? Mikael, Pak. Oh, Michael juga? Iya, Pak. Ah, ya udah. ULP Uban, Pak. Oh. Heru di kota, Pak. Suka berenang. Ya udah. Kalau Michael nanti kita lihat lah. Kalau misalnya bisa di itu biar dia bisa ini. Kalau enggak nanti kita atur biar dia IoT-nya suruh ngerjain bikin alat di sana. Berarti ya udah fix. Renaldi, Habibie sama Heru jadi satu tim. Misalnya gitu. Michael suruh aja tuh bikin perangkat tuh buat skripsinya dia sekalian. Ya misalnya kayak gitu. Rencananya Michael, Habibie sama saya, Pak. Ya nanti lah. Silakan diatur lah. Ya, Pak. Nggak, maksudnya itu berarti ya. Itu sebagai contoh. Nah, silakan nanti diatur lah. Saya nggak mau ngatur lebih detail di situnya. Oke. Ada yang ditanyakan dulu tentang tim dan lain sebagainya? Ini memang saya pahami ada sedikit susah mengenai itu ya, mengenai apa namanya MBKM ini kan. Tapi kita coba beradaptasi lah. Karena ini suatu hal yang bagus juga loh sebetulnya begitu. Nah, teman-teman, ini adalah list dari kira-kira komponen yang akan kalian pakai. Jadi teman-teman, sebentar saya delete dulu. Delete. Terus saya tetap pakai SP32, pakai Wemos Data Logger, ada RTC. Nggak pakai RTC kita. Kita nggak pakai RTC, kita cuma pakai Wemos microSD untuk menyimpan data. MicroSD. Terus kita pakai GPS, habis itu ada satu sensor yang terserah dari kalian. Project board tidak ada, kita ganti dengan PCB. Lalu LED, kalau LED sudah ada. Baterai, dudukan baterai, saklar, kayak gitu-gitu. Paling utama GPS. GPS-nya nanti saya minta jangan yang 6, tapi yang U-Block 7, minimum U-Block 7. Itu. Nanti tolong silakan diatur sendiri ini berapa, saya lupa harganya berapa. Saya belum ngecek itunya, jadi kasih gambaran kasar. Ini kalian sebetulnya tidak lebih mahal daripada teman-teman yang MCU.
MCU itu kemarin saya hitung-hitung udah kena 500.000 per tim. Bisa sama ternyata. Atau ada yang salah saya? Takutnya ada yang salah saya. Oh iya. Casing saya bikin 50. Sebenarnya nih casing kalian nggak sampai 50 sih. Harusnya sih masih 5 ribuan aja nih, nggak sampai 50. Tapi saya kasih gede lah. Jadi satu tim 450.000, berarti bagi 3 orang 150.000. Nah, cuma saya minta tolong kalian, kalau bisa 3 ini di depan udah ada ya. Di depan itu maksudnya pada minggu ke-3 sebelum UTS. Minggu ke-3, minggu ke-4 lah. Karena minggu 1, 2, 3 kita belajar mengenai isi EDA. Oke. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Jangan nanyanya di belakang. Karena aku tahu, aku juga jelasinnya nggak terlalu detail ini. Nah, nggak ada lagi yang ditanyakan, saya lanjutkan ya. Kemudian nanti, oke, Robil, silakan, Ule. Ya Pak, yang terkait satu sensor ini bebas, masuknya itu bebas kayak mana ya Pak? Untuk apa gitu sensornya di situ? Monitoring. Jadi kan kamu ceritanya kan gerakin bergerak, robotnya bergerak. Ceritanya robotnya bergerak. Bingung atau paham? Iya, paham Pak. Oke, habis itu kan ada GPS-nya. GPS adalah sensor utamanya. Oke, lalu berikutnya ada satu sensor yang akan menjadi sensor tambahan kalian untuk monitoring. Apa itu kalian atur sudah. Masa harus aku juga sih yang bantuin kalian? Kalian bisa melihat bahwa inilah lombanya. Kira-kira tuh butuh sensor apa ya? Gimana, Le? Bisa dipahami belum? Oke Pak, bisa Pak. Benar ya? Oke, jadi atur aja sensornya mau apa ya atur. Sebentar. Ini ada yang saya lupa. JST 4 pin kayaknya kalian butuh. Kira-kira mentok tuh saya kasih 5-an lah itu. Ini harganya 6.000. Nah, habis itu pasti butuh pin header cewek. Pin header female. Nah, itu. Ini paling beli 4 lah. Satunya setahu berapa aku lupa. Pokoknya ini gambaran kasarnya ya aja. Satu tim 450.000. Lalu kalau ada yang mau jadikan nanti buat skripsi, silahkan. Nanti silahkan hubungi saya. Bisa dicicil untuk topiknya. Lalu kita cicil juga untuk bikin tulisannya. Bagi saya kalian kalau misalnya itu jangan nyari di belakang. Maksudnya di belakang itu semester 7 atau semester 8 baru mikirin skripsi. Telat nanti kalian. Gitu. Oke, ada yang lain? Halo? Nanti silakan Ule. Kau kena kau, Le. Biarin aja, Le. Le. Kamu yang aku minta tolong menjadi apa namanya? Menjadi koordinator. Sorry ya, koordinator untuk apa? Untuk pemesanan ini. Gitu loh. Saranku jangan main per tim. Jangan main per tim tuh maksudnya gini, belinya itu loh. Wah, per tim beli sendiri-sendiri jangan, tapi dikoordinasikan. Saya pengennya itu SP32 dulu. Jadi misalnya kalian ada 7 tim, berarti kan minimal ada 7 tuh untuk timnya. Terus masing-masing orang juga beli. Buat apa? Buat belajar. Karena di semester depan kita akan belajar teknik akuisisi data. Kita pakai ESP32 lagi. Jadi harapan saya kalian nggak perlu beli lagi. Oke, bisa dipahami teman-teman? Halo? Suara saya bisa? Izin Pak. Oke, silakan. Nah, itu kan tadi kan saya ditunjuk sebagai koordinator nih. Jadi yang warna hijau itu dulu Kak, yang baru dibeli ya? Atau gimana? Betul sekali. Kewajibannya itu warna hijau ini loh, yang di depan. Maksudnya kalau bisa di itu. Gitu kan.
Oke, Pak. Paling urgent saya kasih warna merah. Wah iya ada bunyi petok-petok ayam nih. Nih. Ya. Ini PCB. Saya kasih warna hijau juga nih. Nah, jadi setelah ESP32 dan GPS, berikutnya baru ke WMOS gini. Project board kalian punya kan? Masa nggak punya sih? Punya lah. Punya, Pak, punya. Ya, oke. Jadi nanti arahan saya tuh kita kayak, sorry karena angkatan kalian aku nggak bisa ngomong karena angkatan kalian waktu itu full online kan 2020 kan. Jadi pengenku nanti tetap kita bisa hands on training di dalam kelas gitu loh. Coba gitu. Jadi nanti tolong setiap orang di sini perhatikan setiap orang pada saat ini timnya, kelompoknya, ini kan ada kelompok misalnya 1 2 3 datang, masing-masing orang tetap bawa ESP32, nggak ada pulang sudah, nggak usah kuliah. Ngapain gitu loh. Kalau datang cuma nonton doang. Karena pengalaman semester lalu nggak efektif. Jadi saya semua orang bawa laptop terus nyoba, Pak, punya saya error, Pak, punya saya error, Pak. Pak, ini gimana, Pak? Jadi kalian ada apa ya? Ada pengalaman itu, soft skill itu untuk troubleshooting. Ya. Sedangkan untuk Lucky sama si Yosi udah nggak perlu lagi. Tapi kalau misalnya mau datang aja sih. Maksudnya gitu loh, artinya nggak aku suruh pulang. Paham ya? Luk sama si Yosi. Untuk yang lain juga ya. Nah, Robiul, kamu tolong bikin buatkan itu aja deadline. Anak-anak nggak bayar, anak-anak nggak itu, kamu kasih deadline, ya udah tinggal aja. Bisa dipahami? Jadi gini. Bisa, Pak. Makanya ayo kita kerjasama gitu bareng-bareng, kita enakin bareng-bareng. Kalau misalnya Pak saya nggak bisa apa diskusikan di sini, jangan main di belakang. Saya nggak mau semua nanti di belakang setelah kuliah baru ngobrol. Tadi gimana? Karena contoh kemarin tuh PTI, Pengetahuan Teknologi Informasi itu anak-anak padahal udah aku bilang, tapi tetap aja setelah itu nanya, Pak ini maksudnya apa? Pak ini presensinya gimana Pak? Kan udah dijelasin dalam kuliah begitu. Gitu sih. Itu anak baru sih. Kalau kalian kan udah kenal aku cukup lama, jadi harusnya udah tahu styleku ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin lagi, Pak. Oke, santai. boleh request aja. Apa? Daftar nama mahasiswa yang ambil kelas A ini boleh di-share ke Siap. Nanti tak masukin ke sini ya, tak masukin ke penunjang. Siap, Pak. Makasih, Pak. Sip. Wah, thank you. Aku yang terima kasih diingetin. Ingetin aku untuk RPS. RPS nanti kita kasih judulnya adalah dokumen aja. Nanti aku akan siapkan RPS-nya juga. Makanya RPS itu penting, jadi tolong diingatin aku juga. Aku diingatkan juga gitu loh. Saling mengingatkan aja. Ya. Kalau saling mengingatkan kan enak gitu loh. Oke. Tuh, presensi sudah tak kirim. Robi, ya, boleh ya? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, aku yang makasih. Yang lain? Nggak ada? Baik. Kalau gitu, minggu depan, tim yang akan masuk, tolong siapkan laptop sama kabel. Kabel perpanjangan. Nggak usah bawa yang lain, karena kita minggu depan akan belajar mengenai isi PDA. Oke? Kita kuliah, saya mohon maaf, untuk mulai minggu depan kita rada mundur ke jam 8 ya. Karena pagi saya harus ngantar anak dulu. Jadi kalian tetap datang, tonton dulu video pembelajaran dari saya, nanti saat saya masuk, jebret, kita diskusi, kita eksekusi, kita belajar bareng-bareng. Bisa dipahami? Oh, maaf Pak, minggu depan itu online offline Pak? Minggu depan offline, jadi saya tidak akan mengajar pakai Zoom, saya akan mengajarnya di kelas. Siapa? Yang datang hanyalah yang sesuai timnya. Nah, yang online akan mendapatkan video pembelajarannya. Siapa? Siap. Begitu. Oke. Ada yang ditanyakan? Nggak ada?
Kalau gitu saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat, stay healthy. Ya, pandemi belum selesai, jadi tetap harus jaga protokol kesehatan ya. Saya akhiri kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.